pagi semuanya, perkenalkan nama saya Desti Nawarulu. Kali ini kita akan mempelajari tentang notasi ilmiah dan angka penting. Notasi ilmiah yaitu untuk memudahkan perhitungan, sedangkan angka penting yaitu angka pasti atau angka taksir. Yang pertama kita bahas yaitu tujuan pembelajaran notasi ilmiah dan angka penting. Pertama, tujuannya kita dapat menuliskan notasi ilmiah dengan baik dan benar, baru mampu menuliskan hasil pengukuran dengan angka-angka penting, dan yang terakhir, mampu mengamati cara operasi-operasi dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta pemangkatan dan penarikan akar. Kita akan bahas tentang notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu bentuk bakunya di sini katanya adalah A, titik-titik dikalikan dengan 10 pangkat N, di mana A itu adalah bilangan asli 1 sampai 9 dan N itu adalah eksponen. Nah, apa sih pentingnya notasi ilmiah ini? Notasi ilmiah ini itu adalah kegunaannya itu adalah dia bisa mengatasi kesulitan kita, kesulitan yang timbul ketika kita harus menuliskan bilangan yang sangat besar sekali atau harus menuliskan bilangan yang sangat kecil sekali. Misalnya di sini ada C ya. C itu adalah kecepatan cahaya yang nilainya di sini adalah 300 juta. Nah, ini kan angka atau bilangannya sangat besar sekali. Atau bilangan yang sangat kecil sekali, misalnya massa elektron. Massa elektron itu kalau kita baca ini kan ada 0,0000, nah nolnya lebih banyak ya. Nah, ini adalah bilangan contoh ya, bilangan yang sangat kecil sekali. Jadi untuk penulisan bilangan yang sangat besar atau penulisan untuk bilangan yang sangat kecil, kita bisa ganti ke dalam bentuk notasi ilmiah tersebut. Jadi misalkan tadi kan 300 ya, 300 juta. Nah, ini kita bisa ganti ke dalam bentuk notasi ilmiahnya, kita sesuaikan dengan bentuk bakunya. Jadi bentuk bakunya itu nanti dia akan sama dengan, kita lihat di sini bentuk bakunya adalah A, gitu ya. Kita lihat dulu di sini kan dia bukan bilangan berkoma ya, 300 juta. Jadi kita tuliskan, kita lihat dulu di sini ada angkanya. Jadi kalian ambil angka selain angka 0 itu ada angka 3. Nah, sesuaikan dengan bentuk bakunya, kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat. Nah, untuk mengisi pangkatnya itu adalah kita hitung berapa banyak nolnya. Jadi di sini nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Jadi bentuk baku atau bentuk penulisan notasi ilmiah dari 300 juta itu adalah 3 dikalikan dengan 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, seperti itu. Jadi notasi ilmiah ini adalah penulisan yang lebih singkat ya, yang bisa kita gunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar sekali atau bilangan yang sangat kecil sekali. Nah, kemudian di sini contoh yang berikutnya ini ada massa elektron. Nah, massa elektron ini sangat kecil sekali massanya. Nah, caranya itu adalah di sini kan ada koma ya. Ini kan 0, gitu kan. Nah, 0, caranya sama. Kita perhatikan angka yang selain angka 0. Selain angka 0 itu kan ada angka 16 kan. Nah, kita tidak boleh menuliskan 16 langsung di sini karena kita harus menyesuaikan bentuk bakunya. Dia harus A, jadi bilangan sebelum koma itu harus satu angka. Jadi di sini kita tuliskan dia harus menjadi 1,6. Nah, seperti itu sesuai bentuk bakunya ya, A, berarti dia harus 1,6. Kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat. Nah, hati-hati di sini untuk pangkatnya itu kita hitung ya, berarti karena dia 1 koma. Nah, kalau 1 koma kan berarti komanya di sini ya kan? Berarti kita hitung koma pertama tadi kan dia di awal kan di sini, berarti kita hitung komanya. Berarti kita geser komanya 1, kita geser ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, dia kan berarti nih 19 berarti. Maka dia akan menjadi, nah karena dia komanya kita geser ke belakang, berarti dia menjadi min 19 coulomb. Oke, Sobat Excellent, supaya kalian lebih paham lagi, kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya. Kita coba untuk contoh soalnya. Yang pertama ini ada 400 juta. Nah, kita buatkan dalam bentuk notasi ilmiahnya. Kita ambil angka selain angka 0, yaitu angka 4. Kita tuliskan
angka 4, kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat. Kita hitung nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Berarti 4 kali 10 pangkat 8. Nah, ini adalah bentuk notasi ilmiah dari 400 juta. Kemudian yang kedua, ini ada, ini nolnya tinggal 1 ya. Oke, kita tambah nolnya. Ini 5.100.000. Oke, 5.100.000 kita ingin menuliskannya dalam bentuk notasi ilmiahnya. Kalian ingat lagi tadi bentuk baku ya, bentuk baku dari notasi ilmiah itu adalah A, titik, 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 kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat N. Nah, kita harus mengikuti bentuk bakunya ini. Jadi kita cari dulu bilangan yang selain angka 0. Di sini kan ada angka 5 dan angka 1 kan. Kita tuliskan di sini 5. Nah, kalian tidak boleh menuliskan 51 karena dia harus dalam bentuk A, jadi kita tuliskan 5,1, kita tambahkan komanya 5,1. Nah, kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat. Oke, kita kalikan dengan 10 pangkat. Nah, harus hati-hati di sini karena kita tidak boleh langsung menghitung nolnya seperti kita mengerjakan soal nomor 1 tadi. Nah, misalkan kalau saya berikan contoh, misalkan ini 1000 ya. 1000 itu artinya dia juga akan sama dengan 1000,0. Nah, ini sama ya. Nah, ini artinya sama, penulisannya saja yang berbeda. Jadi kalau 5.100.000, kalau saya tambahkan koma di sini 0 ya boleh ya. Karena artinya sama. Nah, sekarang kan kita hasilnya tadi kan kita buatkan dalam 5,1 kan. Kalau 5,1 itu kan artinya komanya itu sudah bergeser ke depan. Kita hitung berapa kali dia bergeser. Karena tadi dia awalnya dia di sini, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 6. Nah, jadi kita tuliskan di sini 5,1 kita kalikan dengan 10 pangkat 6. Nah, seperti itu. Karena tadi kita menggeser komanya ke depan. Nah, jadi kalau kita geser komanya ke depan, maka pangkat 10-nya menjadi pangkat positif. Beda kalau nanti kalau kita menggeser komanya ke belakang. Nanti kita lihat contohnya di soal nomor 6 sampai 10 ya. Nah, kemudian untuk nomor 3 juga sama. Kalian perhatikan angka selain angka 0 itu kan ada angka 3, 2, 4. Kita tuliskan 3, 2, 4. Nah, gitu ya. Nah, karena bentuk bakunya harus A, berarti komanya harus di sebelah angka 3. Jadi 3,24 kita kalikan dengan 10 pangkat. Nah, kalian gunakan lagi tadi. Nah, saya tuliskan aja ya di sini 0. Ini kan artinya sama. Berarti kita geser sampai komanya di sebelah angka 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 3,24 kali 10 pangkat 11. Nah, gampang ya sahabat excellent. Nah, begitu juga untuk 357,2. Kita untuk soal nomor 4 maksudnya kita ambil ya selain angka 0. Nah, ini kan ada angkanya, kita tulis dulu angkanya 3, 5, 7, 2. Sesuaikan dengan bentuk bakunya, berarti komanya harus di sebelah angka 3 ya kan. Kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat. Nah, ini boleh langsung digeser komanya. Ya, di sini kita buatlah nolnya di sini ya. Dia artinya sama, ini nolnya di belakang. Berarti kita geser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ternyata juga pangkat 11. Jadi bentuk bakunya itu adalah 3,572 kali 10 pangkat 11. Nah, berikutnya untuk soal yang nomor 5, kalian cari lagi yang selain angka 0 ada 41, kita tuliskan 41 gitu ya. 41 kita kalikan dengan 10 pangkat. Nah, 41-nya itu kan harus mengikuti bentuk bakunya kan. Berarti ini 4, ya. 4,1 kita kalikan dengan 10 pangkat. Nah, ini kan 0. Berarti ini kita geser ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti juga 11 ya. Oke, pangkat 11. Jadi bentuk baku dari nomor 5 ini adalah 4,1 kali 10 pangkat 11. Nah, bagaimana untuk soal yang nomor 6? Kita lihat ya, soal nomor 6 caranya hampir sama juga. Kita cari selain angka 0 ada angka berapa? Angka 5. Kita tuliskan angka 5. Angka 5 kita kalikan dengan 10 pangkat
ya, angka 5 kita kalikan dengan 10 pangkat. Nah, kita hitung di belakang koma itu angkanya ada berapa angka dia? Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Berarti kita tuliskan min 6. Kenapa dia pangkatnya negatif? Karena komanya ini sudah bergeser ke belakang. Kalau 1 sampai 5 tadi soalnya angkanya sudah bergeser. Kenapa pangkatnya positif? Karena angkanya komanya maksudnya, karena komanya itu kita gesernya ke belakang. Ke depan ya. Makanya pangkatnya positif. Kalau komanya kita geser ke belakang berarti pangkatnya negatif. Nah, kita coba lagi lihat untuk soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7 itu kan ada angka yang bukan angka nolnya itu kan adalah 56 ya. Nah, tapi dia harus menyesuaikan bentuk bakunya, berarti dia harus 5,6. Kita kalikan dengan 10 pangkat. Nah, 10 pangkat kita hitung komanya. Tadi kan komanya di sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, komanya kan harus berarti sini 7 berarti. Makanya dia akan menjadi min 7. Kenapa min? Karena komanya kita geser ke belakang, gitu ya. Nah, ini juga sama. Kita cari angka selain 0 ya, selain 0. Nah, kalian harus hati-hati di sini. 0 di sini ini harus kita masukkan. Makanya kita tuliskan di sini 105. Jadi kalian tidak boleh mengambil 1 dengan 5, tidak ya. Jadi harus 105 kita kalikan dengan 10 pangkat. Nah, menyesuaikan bentuk bakunya berarti komanya harus di sebelah angka satunya. Jadi kita hitung lagi komanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia akan menjadi min 5. Nah, begitu juga untuk nomor 9 dan nomor 10. Nah, untuk nomor 9 dan nomor 10 kalian coba sendiri ya. Nanti bisa tinggalkan jawabannya di kolom komentar dan akan saya koreksi. Oke.